Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Andriati. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang aplikasi yang menurut saya itu bagus dan menurut saya itu jelek. Yang pertama, aplikasi kita mulai dari aplikasi yang bagus-bagus dulu menurut saya. Tentu saja yang pertama adalah Shazam. Ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita mengidentifikasi musik dengan menekan sebuah tombol. Anggaplah kita sedang berada di sebuah toko dan kita mendengar lagu yang indah diputar, namun Anda tidak tahu apa itu. Dan kita terlalu malu untuk bertanya kepada staf. Keluarkan smartphone Anda, jalankan Shazam, dan aplikasi akan memberitahu kamu apa yang sedang diputar. Aplikasi ini sekarang memiliki 3 layar aplikasi untuk navigasi. Kalau kamu geser ke kiri, kamu pergi ke halaman saya. Jika kamu menggeser ke kanan, kamu pergi ke halaman temukan. Jika halaman tengah adalah beranda atau tombol Shazam sendiri. Kamu juga dapat menggunakan Shazam otomatis yang memungkinkan aplikasi ini tetap mendengarkan musik apapun yang kamu coba identifikasi, bahkan setelah kamu menutupnya. Aplikasi ini dari segi tampilan sangat simpel dan sangat mudah untuk digunakan ya, walaupun untuk pengguna baru. Dan biasanya pengguna-pengguna baru itu bingung buat pakai aplikasi yang ribet. Dan di aplikasi ini sendiri itu sangat mudah untuk dipahami dari fitur-fitur yang ada di dalamnya. Ya, ini sangat berguna sih bagi kaum muda ketika nongkrong, suka nongkrong, tapi dan dengerin lagu-lagu yang gak asing atau lagu-lagu kenangan waktu masa kecil atau gimana, pastilah aplikasi ini sangat berguna. Yang kedua adalah Canva. Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan juga konten digital lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Canva terdiri dari 2 jenis layanan, yakni gratis dan juga berbayar. Dari Canva sendiri, ini ada 3 opsi yang saya iniin di navigasinya ya, yaitu ada beranda, desain, dan juga menu. Di desain sendiri, di beranda sendiri ini ada beberapa fitur, yaitu kita bisa membuat sertifikat, daftar riwayat, poster, animasi untuk kartu ucapan, mungkin kiriman Instagram, dan lain sebagainya. Dan di desain ada desain kita, yaitu hasil-hasil kita membuat desain, entah itu dari desain gratis yang sudah ada di web tersebut, ataupun kita membuat sendiri, seperti itu. Dan di menu itu adalah beranda profile, yaitu folder, kit merek, sharing, sampah, dan program hadiah. Dan bisa di-upgrade untuk Canva sendiri menjadi Canva Pro. Untuk segi desain sendiri,
Canva ya menurut saya bagus banget, di mana aplikasi ini juga simple menurut saya. Di mana kalau membuat itu kita nggak perlu repot-repot dan nggak perlu pusing-pusing untuk membuat, apalagi kan mepet dengan waktu, ibarat kata lagi 1 jam kayak gitu, kita bisa menggunakan Canva seperti itu. Ini sangat berguna bagi mahasiswa maupun dosen. Saya sendiri juga terkadang menggunakan Canva karena gampang dan nggak ribet. Lanjut, yang ketiga adalah Speechway. Speechway untuk Android ataupun iOS. Oke, Speechway adalah aplikasi teleprompter seluler untuk blogger video siaran langsung, pembawa acara TV, dan materi iklan lainnya yang membuat pidato di depan kamera. Speechway adalah satu-satunya aplikasi di pasar yang memenuhi semua kasus pengguna teleprompter yang ada. Dapat digunakan sebagai teleprompter klasik dengan mirroring, gunakan dengan rig teleprompter profesional seperti presenter TV. Teleprompter kamera, rekaman video Anda menggunakan kamera plus teleprompter perangkat Anda. Yang ketiga, mengembangkan widget teleprompter buat streaming langsung atau gunakan script membaca aplikasi kamera favorit Anda dari widget teleprompter khusus yang berfungsi di semua aplikasi. Fitur yang ada di dalamnya konfigurasi teleprompter yang kaya, pengaturan waktu, gaya indikator, tema warna, mode mirroring, ukuran teks, kecepatan teks, font, margin teks, untuk kedua orientasi, menjenda konfigurasi, jangan ganggu mode. Yang kedua, remote control dengan pengontrol Bluetooth apapun dan keypad yang dapat dikonfigurasi. Yang ketiga, navigasi on fly yang mudah di antara halaman, di antara titik isyarat untuk memulai halaman. Seperti ini ya. Contohnya. Yang keempat, editor script yang kuat, nama halaman, konsep, halaman untuk pemisahan topik, konsep titik isyarat untuk pemisahan subtopik, import teks, txt, dan doc, import Google dokumen, performatan teks, penyorotan teks. Nah, seperti inilah ibarat kata kita bisa meng-copy di sini. Untuk segi desain sendiri ini emang sangat-sangat simpel ya, dimana kita nanti ada di sini untuk membuat baru ada tanda plus di sini karena saya lupa memasukkan tadi di sini ada tanda plus dan langsung menuju arah sini ya. Menuju arah sini ya. Dan di sini ini kosong sebelumnya. Nah, di sini dikasih judul dan di sini kita scriptnya di sini. Nah, ini dia. Tanda plus di sini. Setelah itu kita langsung buat dan kita tekan di daerah sini, langsung saja jalan seperti itu. Oke, kita masuk bad experience atau pengalaman yang jelek. Yang pertama adalah Cam Scanner. Cam Scanner adalah sebuah peralatan yang akan mengubah dokumen cetak menjadi berkas PDF menggunakan piranti Android ataupun iOS. Hal yang harus Anda lakukan adalah menjepret dokumen tersebut menggunakan alat foto yang merupakan bagian dari Cam Scanner. Kenapa aplikasi ini saya masukkan dalam bad experience? Karena untuk menjempret dokumen itu sangatlah susah dan posisinya itu harus berada di tengah-tengah dan diterangi dengan baik. Aplikasi ini kayak kadang itu di kameranya sendiri kadang ngeblur
walaupun itu udah bagus sebenarnya fotonya dan tiba-tiba hasilnya itu ngeblur. Yang pertama ya itu. Yang kedua, di sini saya juga menggunakan cam scanner, tapi banyak pengalaman buruk. Dan kadang di aplikasi ini nggak tersimpan dengan baik. Kadang datanya hilang sendiri gitu. Hilang sendiri dan kayak aneh kadang untuk fiturnya sendiri sebenarnya udah lengkap dan udah bagus. Itu pengalaman buruk saya tentang aplikasi ini. Kadang untuk datanya sendiri itu hilang dan untuk penjepretannya sendiri itu harus di tengah-tengah dan harus dengan cahaya yang benar-benar terang, nggak nggak bisa redup. Dan kalau itu redup itu bakalan jelek dan ngeblur. Itu pengalaman dari saya. Lanjut, yang kedua adalah Pixai. Pixai. Oke, Pixai adalah aplikasi pencitraan populer yang digunakan oleh pengguna Android. Bahkan aplikasi ini disebut versi Photoshop Mobile. Ini disebabkan oleh fitur-fitur yang ada dan dapat digunakan untuk mengedit foto. Dan alasan saya mengapa Pixai masuk dalam bad experience, karena Pixai sendiri dari segi fitur udah kuno dan kalah sama pesaingnya yaitu PixArt. Di mana untuk PixArt sendiri di situ sangatlah bagus dan kayak update. Dan untuk Pixai sendiri itu walaupun Pixai itu udah pro, itu kayak banyak yang udah kuno fitur-fiturnya seperti kayak Adjust RGB itu udah bisa di-convert di di PixArt itu udah bagus banget, di mana di PixArt itu ada fitur yang namanya filter dan di filter sendiri itu sangat bagus. Sedangkan kalau di Pixai Pro sendiri itu menurut saya itu udah kuno banget dan kita harus memasukkan kayak font itu harus manual di berkasnya. Sedangkan kalau PixArt itu udah ada tersedia, tinggal kita pakai aja. Oke, sekian dari saya. Itu adalah pengalaman saya dari good experience versus bad experience. Thank you for watching. Ja- Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.